Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara, baik secara pribadi maupun keluarga. Pada kesempatan ini kita beri tema yang menarik, atau kita berbicara atau membahas perihal Nabi berdasarkan Alkitab. Tema ini menjadi menarik atau menjadi perhatian khusus bagi umat Allah khususnya dan umat manusia umumnya. Karena Yesus berkata dalam awal pelayanannya di muka bumi ini, yang terdapat dalam Matius 7 ayat 15, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, ya, seperti domba yang penurut, tetapi mereka sebenarnya itu apa? Pemangsa, ya, serigala yang buas. Jadi Yesus katakan waspada, ya, nabi palsu datang menyamar. Jadi kita harus hati-hati, ya. Dan di akhir pelayanannya pun Yesus mengingatkan saudara dan saya dalam Matius 24 ayat 11, di akhir-akhir pelayanannya, ya, sebelum dia disalibkan, dia katakan Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus mengingatkan kepada umatnya, pengikutnya, orang Kristen, pengikut Kristus, waspada. Ayat ini mengingatkan saudara dan saya bahwa itu penting, ya, penting, bahwa ini serius. Kalau Yesus sampai katakan lebih dari satu kali bahwa nabi palsu itu berbahaya buat saudara dan saya, artinya itu penting buat saudara dan saya waspada, ya, untuk menghadapi nabi palsu, karena mereka datang seperti domba. Padahal mereka itu serigala yang buas yang menyesatkan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui apa sih arti, definisi, pengertian dari nabi, ya, sehingga kita bisa pahami sebenarnya apa maksud dari kata nabi itu. Tentunya kita merujuk pada sumber yang dapat kita percaya, ya, yang dapat memberikan definisi atau pengertian, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu. Jadi sederhana sekali pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, ya. Jadi orang yang menjadi pilihan Allah, artinya Allah yang memilih orang itu untuk apa? Menerima wahyunya. Tentunya dengan persyaratan atau kualifikasi yang Tuhan tahu bahwa ini orang layak menjadi nabinya. Karena nabi itu perantara antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Jadi nabi ini yang akan menerima pesan kudus untuk disampaikan kepada umat yang berdosa, umatnya atau umat manusia. Oke. Timbul pertanyaan, kalau demikian, mengapa Allah membutuhkan seorang nabi? Ya. Tugas dan tanggung jawab atau pekerjaan seorang nabi apa? Ya. Bagaimana seorang nabi itu dipilih oleh Allah? Bagaimana cara Allah memilihnya? Bagaimana Allah berkomunikasi dengan nabinya, hamba-hambanya? Dan kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini nabi Allah, nabi yang diutus oleh Allah, nabi yang dipilih oleh Allah, atau ini nabi-nabian atau nabi palsu yang menggunakan firman Tuhan untuk menyesatkan umat Tuhan? Ya, itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat apa Alkitab katakan, ajarkan, tuliskan perihal seorang nabi. Pertama, mengapa Allah memilih seorang untuk dijadikan nabi, atau kenapa Allah butuh seorang nabi? Ya, jadi Allah itu kudus, ya kan? Karena kekudusannya, kemuliaannya itu, dia tidak bisa langsung datang kepada manusia yang sudah berdosa. Apabila dia datang, maka manusia, dunia ini, bumi ini pun akan binasa dengan kemuliaan kekudusannya. Contohnya pada waktu Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, atau Nabi Elia bertemu dengan Allah, ya, di Gunung Allah, di tempat yang sama. Ya, bagaimana
orang Israel ketakutan pada waktu mereka melihat Allah turun di atas gunung Sinai. Gempa bumi, halilintar, ya, kilat sambar menyambar, membuat daerah sekitarnya bergetar, sehingga umat Israel ketakutan pada saat itu. Oleh sebab itu Allah butuh seorang nabi untuk berkomunikasi langsung dengan umat manusia yang sudah berdosa, atau umat Allah khususnya. Amos 3:7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Allah butuh seorang nabi untuk menyampaikan sesuatu kepada umat manusia yang berdosa, atau kepada umatnya yang telah melanggar, atau pengajaran, pendidikan, amaran disampaikan kepada mereka agar mereka itu jangan binasa. Oleh sebab itu Allah butuh seorang nabi. Sebelum Allah bertindak, sebelum Allah menghukum, ya, sebelum Allah melakukan kehendaknya, dia harus sampaikan kepada seorang nabi, dan nabi itu menyampaikan kepada umat manusia supaya umat manusia mengerti, memahami, dan berbalik datang kepada Allah. Karena firman itu kudus, maka firman itu disampaikan kepada nabi, nabi itu harus kudus juga, ya. Dan nabi itu menyampaikan kepada umat manusia yang berdosa agar manusia itu dapat dituntun kepada kekudusan ilahi. Nah, Ibrani 1:1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi sejak zaman dulu Allah berbicara dengan perantaran nabi-nabi. Bagaimana? Allah membutuhkan seorang nabi karena kekudusannya. Dia butuh seorang pengantara yang dikhususkan untuk menyampaikan firman yang kudus yang berasal dari Allah yang kudus. Tugas atau pekerjaan seorang nabi yaitu, kita lihat Ulangan 18 ayat 18, ada contoh-contoh sini. Itu seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Tuhan memilih seorang nabi, lalu nabi itu diberikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus disampaikan oleh seorang nabi seperti yang diperintahkan Allah kepada umat manusia, kepada umat Tuhan. Ya, kalau itu amaran, dikasih tahu itu amaran. Ya. Kalau mereka bersalah, dikasih tahu bahwa kamu itu bersalah, kamu harus berbalik ke jalan yang benar. Kalau tidak, kamu akan mendapat hukuman, ya, atau kamu akan binasa. Kira-kira itu gambaran. Seorang nabi harus menyampaikan apa seperti yang dikatakan oleh Allah. Keluaran 3:10. Jika sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi pergilah, aku mengutus. Jadi seorang nabi itu disuruh pergi karena Allah mengutus mereka kepada apa? Umat manusia, kepada umatnya. Kalau di sini contohnya ini Musa, ya, pergilah, disuruh Musa pergi karena Allah yang mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Bagaimana seseorang menjadi nabi? Ya. Banyak cara-cara orang mengatakan mereka menjadi nabi, tetapi Alkitab memberikan suatu pelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Ya, bagaimana orang menjadi nabi? Seseorang yang Allah pilih menjadi nabi. Yesaya 6 ayat 5-8. Yesaya ini adalah seorang nabi juga. Ya, ini pengalamannya ditulis dalam Yesaya 6 ayat 5-8. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus
dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudaraku, ini aku, utuslah aku. Jadi kita lihat pengalaman Yesaya, ya, dia mendapat penglihatan, ya, mendapat penglihatan Tuhan semesta alam. Ya, karena dia melihat Tuhan semesta alam, maka dia merasa tidak layak, dia merasa berdosa. Tetapi Allah mengirimkan malaikatnya, serafim, ya, dengan sepit yang ada bara diambil dari mesbah, lalu disentuh kepada bibir Yesaya. Jadi ini simbol penyucian Yesaya, sehingga kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni. Sehingga pada waktu Allah mengatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, Yesaya menyambutnya, ini aku, utuslah aku. Karena dia sudah dikuduskan, disucikan, diampuni dosanya, maka dia layak menerima pesan suci dari sumber yang suci, yang kudus, yaitu Allah sendiri, untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi seorang nabi pertama itu, ya, dia harus disucikan, dikuduskan, supaya dia bisa menerima pesan kudus, pesan suci dari Allah yang kudus, Allah yang suci. Itu garis besarnya. Yeremia, pengalaman Nabi Yeremia yang dia tuliskan dalam pasal yang pertama ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita lihat, ya, bagaimana Allah memilih nabinya. Dia katakan, Allah telah pilih sejak di rahim ibunya, ya, Yeremia. Dan setelah dipilihnya, sebelum Yeremia lahir, dia sudah dikuduskan. Saudara bisa bayangkan. Jadi sebagai nabi Allah, hamba Allah, dia itu harus dikuduskan. Karena dia harus menjalankan misi khusus, menerima firman Allah yang suci, yang kudus. Maka si pembawa berita firman yang kudus itu pun harus kudus. Ya, seperti Yesaya dan Yeremia, dia sudah disucikan. Dan Yeremia diutus untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain. Jadi itu dua syarat utama bagi seorang nabi yang benar, nabi Allah, bahwa mereka itu dipilih Allah lalu dikuduskan, karena mereka akan menerima pekerjaan kudus, menerima firman yang kudus dari sumber yang kudus, yaitu Allah itu sendiri. Bagaimana Allah setelah mereka dipilih, nabi itu dipilih, bagaimana Allah berkomunikasi dengan nabinya, ya? Jadi Allah menentukan Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, atau Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Ya, Anda bisa baca dalam Alkitab bagaimana Allah berkomunikasi dengan nabi-nabinya yang memiliki karakter sesuai dengan Allah inginkan, ya, karakter yang suci, yang mulia, agar mereka bisa membawa firman itu sesuai dengan karakter Allah yang kudus, yang mulia, yang begitu pengasih dan penyayang. Hosea 12 ayat 11 mengatakan, Allah berkomunikasi dengan nabinya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Jadi kita lihat, Hosea menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada para nabi, memberikan penglihatan kepada para nabi, dan memberikan perumpamaan kepada para nabi. Bilangan 12 ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi ini pengalaman Musa diceritakan dalam Bilangan 12 ayat 8 ketika Allah menegur orang Israel. Bahwa Allah berbicara dengan Musa itu berhadap-hadapan, terus terang, bukan dengan teka-teki. Oleh sebab itu orang Israel harus menghormati Musa pada saat itu. Demikian juga saudara saya. Nabi-nabi itu kita harus hormati. Ya, karena mereka adalah suci dan kudus, pembawa pesan suci dan kudus untuk saudara saya, agar saudara saya pun bisa disucikan dan dikuduskan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 11, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah apa?
kebenaran. Jadi firman itu kudus. Maka orang yang membawa pun kudus. Saudara saya menerima pun dikuduskan. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 17. Zakarias 4 ayat 1 mengatakan, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunnyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Allah pun menggunakan malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada hambanya para nabi. Ya, jadi ini cara-cara Allah berkomunikasi dengan nabinya. Ya. Jadi yang penting bahwa nabi itu sudah dikuduskan, disucikan. Ya, karena mereka memiliki tugas yang khusus, yang kudus, dan yang mulia, yang suci. Artinya karakter tabiat mereka itu apa? Layakan oleh Tuhan. Nah, masalahnya sekarang, buat saudara dan saya di akhir zaman terlebihnya ya, banyak orang yang datang atau yang mengklaim sebagai nabi setelah Yesus. Yesus katakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, mereka datang seperti domba, padahal mereka itu menyamar seperti domba, padahal mereka itu serigala yang buas. Dan nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Itu sudah amarkan buat saudara dan saya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu nabi palsu dan itu nabi Allah? Nabi yang diutus oleh Allah, nabi palsu yang mengutip firman Allah dan menggunakan firman Allah untuk kepentingannya sendiri, seenaknya dia. Ya. Mari kita lihat. Dan kekhawatiran, kegundahan saudara dan saya untuk mengetahui mana nabi palsu dan mana nabi yang benar, Alkitab pun sudah mencatatnya sebelum Anda mengalami seperti hal sekarang. Ulangan 18 ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Bagaimana kita mengetahui kalau nabi itu membawa firman Tuhan atau nabi itu mengutip firman Tuhan untuk digunakan menyesatkan umat manusia? Bagaimana kita mengenai itu seorang nabi yang benar? Alkitab akan memberikan petunjuk buat saudara dan saya. Syaratnya, dan banyak lagi Anda bisa baca dalam Alkitab. Ya. Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi kalau dia bernubuat, nubuatnya itu tergenapi, ya baru dikatakan benar-benar itu diutus oleh Tuhan. Nabi itu ditolong. Itu satu syarat. Syarat yang kedua, ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16 atau Matius 7 ayat 20. Dari buahnya lah seorang nabi itu Anda akan ketahui. Atau dari karakter tabiatnya nabi itu Anda akan ketahui bahwa itu nabi Allah atau bukan. Karena kita tahu pengalaman Nabi Yeremia dan Yesaya, sebelum mereka jadi nabi, mereka itu dikuduskan. Artinya karakter tabiat itu harus selaras dengan firman Allah. Nabi palsu kan bisa mengutip firman Allah, ya, tetapi karakter tabiatnya tidak seperti apa yang difirmankan. Oleh sebab itu Yesaya 8 ayat 20 mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi firman Tuhan juga katakan, ya. Jadi kalau firman itu benar, kita lihat, ya, apakah orang itu hidup benar? Kalau tidak, berarti itu kita jangan khawatir atau jangan gentar dengan nabi itu, bahwa nabi itu adalah nabi palsu. Ya, kita tidak usah takut dengan nabi palsu. Jadi sesudah kita melihat dari sisi Allah, bagaimana Allah menetapkan seseorang menjadi hambanya atau para nabi, Alkitab juga memberikan petunjuk kepada saudara dan saya, ya, mengenai nabi palsu. Jadi petunjuk kepada umat Allah bagaimana mengenal nabi palsu. Ulangan 18 ayat 20 mengatakan, tetapi seorang nabi
yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi nabi itu kalau terlanjur berani ya, mengucapkan demi nama Tuhan, ya, demi nama Tuhan, demi nama Tuhan, terlanjur berani. Sedangkan firman Tuhan katakan jangan menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jadi kalau nabinya sering mengucapkan itu berarti itu waspada, ya, bisa itu nabi palsu. Atau nabi itu berkata demi Allah lain, maka nabi itu harus binasa. Ulangan 18:20. Ulangan 18:22 mengatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi jangan takut dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi palsu apabila firman itu tidak digenapi. Kita jangan takut, ya. Bukan jangan takut lagi. Tidak perlu kita hormati nabi seperti begitu. Kenapa? Itu nabi palsu. Tidak berbicara sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, atau tidak diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Yeremia 13:3. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, yang tidak melihat suatu penglihatan. Jadi ini nabi-nabi bebal ini, nabi-nabi palsu ini mengikuti bisikan hatinya sendiri. Anda bisa lihat ya apa yang dia ucapkan dengan kehidupan pribadi seorang nabi. Anda bisa bandingkan ya ayat ini, Yeremia 13:3. Apakah firman Tuhan itu dengan karakternya, tabiatnya sesuai? Ya, kalau sudah berlawanan arah, berarti itu sudah nabi palsu. Ya kan? Yeremia 23 ayat 25 dan 26 mengatakan, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila hal itu ada dalam hati para nabi yang berbuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekan hatinya sendiri, ya. Ayat 27, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi Allah katakan ya, Allah mengetahui, melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi palsu itu. Ya. Dan bila mana hatinya para nabi berbuat palsu, membuatkan tipu rekan hatinya sendiri, ya, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi itulah ya, jadi nabi palsu yang apa? Yang mereka-reka, ya, yang menubuatkan tipu rekan hatinya sendiri, bernubuat palsu yang tidak sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Allah. Itulah nabi palsu. Yeremia 23:29-30 pun mengatakan demikian. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Jadi firman Tuhan seperti api yang apa? Yang membakar para nabi palsu, ya. Seperti palu yang menghancurkan nabi palsu, ya. Nabi palsu itu yang menjadi lawan daripada Allah. Dan nabi palsu itu mencuri firman Allah masing-masing dari nabi-nabi sebelumnya. Lalu apa? Memutarbalikan firman itu. Menggunakan hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Masih dalam buku Yeremia 23 ayat 31 dan 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi yang mencuri firman Allah itu. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Jadi firman Tuhan itu dicuri lalu digunakan sewenang-wenang, ya, untuk mengutarakan firman ilahi.
Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka dan menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualannya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat, nabi palsu itu akan dibinasakan oleh firman Allah. Ya. Dan nabi palsu itu akan dihancurkan oleh firman Allah. Karena mereka itu menjadi lawan Allah. Ya. Karena mereka itu mencuri firman Allah, lalu firman itu diutarakan dengan sewenang-wenang. Jadi itulah, ya, Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya. Itulah nabi palsu yang telah mencuri dengan sewenang-wenang untuk menyesatkan umat Tuhan dengan dustanya, dengan buahnya. Padahal Allah tidak pernah mengutus mereka, tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka itu tidak berguna bagi umat manusia, terlebih lagi umat Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, waspada. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal bahwa itu nabi yang benar atau nabi yang palsu. Dari tabiat atau karakternya dibandingkan dengan firman Tuhan. Bisa saja firman Tuhan yang dicuri itu digunakan sewenang-wenang, diputarbalikkan dengan keinginan hati nabi palsu itu. Oleh sebab itu Matius 24 ayat 25 Yesus katakan, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada saudara dan saya bahwa nabi palsu itu akan melakukan pekerjaan tipu muslihat, menyesatkan umat manusia, mengutip firman Tuhan, mengambil firman Tuhan, mencuri firman Tuhan, lalu mengutarakannya sewenang-wenang, ya, untuk menyesatkan umat manusia. Apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran singkat tentang nabi ini? Nabi ini ada orang yang dipilih Allah, dan karakternya pun sudah dikuduskan, disucikan. Sehingga nabi ini menjadi suci kudus. Karena nabi ini suci kudus, yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Nabi itu menerima firman yang kudus, dan firman itu diterima oleh pengantara yang kudus, yaitu nabinya, disampaikan kepada manusia yang berdosa agar manusia itu bisa menjadi kudus, kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah yang benar. Ya, jadi itu tugas pekerjaan dari seorang nabi, menerima firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu disampaikan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia, sehingga umat manusia tidak binasa tetapi kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah yang benar, kembali kepada kekudusan ilahi. Nah, seorang menjadi nabi itu karena pilihan Allah. Allah memilih orang ini dan Allah menguduskan orang itu sehingga karakternya sesuai dengan firman yang dia peroleh dari Allah. Allah berkomunikasi dengan nabinya, baik berbicara muka dengan muka seperti Musa, atau melalui penglihatan, atau melalui perumpamaan, bahkan mengirim seorang malaikat seperti Daniel. Dan banyak contoh-contoh lain bagaimana Allah berkomunikasi. Nah, saudara dan saya dapat mengetahui mana nabi benar dan nabi palsu berdasarkan uraian-uraian yang telah kita bahas tadi dalam Alkitab ayat-ayat tadi. Bahwa nabi palsu itu syarat pertamanya kalau firman itu digenapi. Syarat keduanya kalau tabiat, karakter atau nabi itu sesuai dengan firman yang dia bawakan. Bahwa itu berarti dia itu nabi yang diutus Allah. Karena apa? Karena Allah memilih nabinya. Allah yang menentukan, Allah yang menyucikan seorang nabi sehingga dia pantas untuk membawa firman yang kudus untuk menguduskan umat manusia. Karena Yohanes 17 ayat 17, ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kira-kira begitu ayat itu mengatakan. Itulah kesimpulan yang bisa saya bagikan dan mungkin Anda bisa simpulkan dan menjadi lebih lanjut tentang seorang nabi. Kiranya pelajaran yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Amin.